Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan serta rahmat Allah dan juga keberkahannya terlimpah untukmu. Sebagian orang akan menghindari lebah karena takut terkena sengatannya. Namun tahukah Anda, serangga ini ternyata memiliki banyak keunggulan yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu seperti tertulis di dalam kitab suci Al-Quran. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, madu, yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Quran Surah An-Nahl 68-69. Sementara itu, dikutip dari buku Pintar Sains dalam Al-Quran, karya Dr. Nadia Tayarah, dalam kitab suci Al-Quran terdapat satu surah bernama An-Nahl yang berarti, lebah ini merupakan serangga yang sangat istimewa. Lebah mampu memproduksi makanan yang bergizi dan obat untuk berbagai penyakit. Terkandung dalam surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan lebah dilengkapi insting atau karakter alamiah yang membuatnya bertingkah laku seperti saat ini. Kemudian para ilmuwan telah menemukan sekira 12.000 jenis lebah. Kurang lebih 600 jenis diantaranya hidup secara berkelompok, sedangkan sisanya hidup secara individual. Serangga ini juga merupakan jenis yang memiliki sistem sosial yang detail dan solid, dan tidak akan mampu ditiru oleh komunitas sosial manusia manapun. Individu-individu lebah hidup secam berkelompok di dalam sarang mereka. Seperti komunitas manusia, setiap kelompok mempunyai tugas tersendiri, seperti kelompok pekerja, kelompok tentara, kelompok pejantan, dan kelompok bertelur. Komunitas lebah terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu ratu, pejantan, dan pekerja. Ratu bertugas untuk bertelur, kelompok pejantan hidup sejahtera dan hanya bertugas untuk mengawini lebah ratu guna menghasilkan generasi lebah baru. Kelompok pekerja adalah lebah betina seperti juga ratu, tetapi mereka tidak subur, mandul. Kelompok pekerja ini bertugas membuat sarang sebagai tempat menyimpan telur, merawat bayi-bayi lebah, dan menyimpan madu. Selain itu, kelompok lebah pekerja juga bertugas mengumpulkan sari-sari bunga dan mengubahnya menjadi madu. Mereka pun mampu mengubah madu menjadi cairan lilin dengan menggunakan kelenjar khusus. Ketika jumlah lilin madu telah mencukupi, mereka mulai membangun sarang dalam bentuk heksagonal, segi 6, yang saling berdampingan. Berbeda dengan cara manusia, lebah menyusun sarang madunya dari atas ke bawah. Penelitian telah membuktikan bahwa bentuk heksagonal lebih kuat dan lebih efisien karena bentuk ini tidak menyisakan ruang-ruang kosong sebagaimana bentuk lingkaran. Lebah pekerja menempuh jarak sekira 7 km guna mendapatkan bunga-bunga yang cocok. Walaupun harus menempuh jarak sejauh itu, mereka tidak pernah tersesat untuk kembali ke sarang seraya membawa serbuk-serbuk sari. Oleh karena itu, hasilnya lebah dapat menghasilkan madu, di mana cairan tersebut merupakan obat yang juga dianjurkan di dalam Islam. Madu terbuat dari segala macam sari tumbuhan, sehingga berkhasiat dijadikan obat. Dan dari roh mereka, sama dengan orang yang kekal dalam jahanam dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya. Quran Surah Muhammad, ayat 15. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penyembuhan bisa lewat 3 macam, bekam, minum madu, atau membakar dengan api. Dan aku melarang umatku membakar dengan api. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton channel RZ Rofi Zubaid Asabandi. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.